Hmm. Dulu Iya. saya pernah diminta untuk membunuh anak kandung saya secara harfiah. Ya. Tapi sementara itu anak pertama, ternyata saya juga diminta lalu untuk membunuh anak saya yang kedua. Duh. Masih ada aja nih orang-orang di luar sana yang menganggap menjadi teladan tanpa utang itu nggak masuk akal. Iya, ya wajar. Semua penemuan waktu awalnya juga Dikira nggak masuk akal. nggak masuk akal. Akalnya saja yang belum Masuk. Pesawat terbang dulu juga dikira nggak masuk akal. Logam kok bisa terbang? Kalau misalkan orang kembali ke sebelum pesawat ditemukan, kalau ada orang berdiri di panggung mengatakan, Bapak Ibu ini logam bisa terbang, dilempar batu mungkin dirajam sampai mati. Ina tahu dulu yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, karena semua orang mengatakan datar. Datar. Tapi bumi itu bulat, bahkan oleh dari gereja Katolik Roma waktu itu orang yang mengatakan itu dibunuh akhirnya tadi. Karena itu dikatakan nggak masuk akal kok bumi kok bulat. Ternyata akalnya yang belum masuk. Begitu pula kalau kapal mengapung, logam bisa mengapung. Nah, dikira orang tidak masuk akal. Kalau kita kembali ke puluhan tahun lalu, kalau sebelum kapal diciptakan sebelum kapal ditemukan, orang ada berani berdiri di panggung mengatakan, Bapak Ibu ini logam sekian ribu kilo bisa mengapung di air, langsung dilempar batu dirajam sampai mati tadi. Tanda kutip rajaman seperti itu juga saya terima, meskipun tidak kental seperti itu. Hendak saya katakan bahwa itu adalah perintah dari bahwa hidup kita ini adalah serupa dengan rupa dan gambarnya. Hidup kita ini jangan dikatakan tanpa utang itu tidak masuk akal. Akalnya saja yang belum masuk. Kita diperintah jangan berutang. Jangan memberi contoh kepada anak cucu untuk berutang. Jangan kita kan ada peribahasa, kalau bapaknya utang sekian, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau bapaknya utang sekian, anaknya bisa utang jauh lebih besar. Tadi segala amal ibadah kita, segala amal kebaikan kita akan terhalang kalau kita masuk akhirat masih bawa koper, artinya masih punya hutang. Ya. Penekanan saya, pelayanan saya mengajarkan 2 titik tadi, yaitu menjadi teladan tanpa utang, itu pertama. Yang kedua, bahwa hidup kita itu lebih besar dari modal. Jadi tanpa modal, kita tidak punya modal udah cekak, tetap kita hidupnya bisa besar. Karena hidup kita serupa dengan rupa dan gambarnya. Jadi kita nggak pernah dikasih uang 1 miliar, 2 miliar, tapi lebih besar. Waktu kita lahir, tapi kita sangat bisa menghasilkan jauh lebih besar dari itu tadi. Karena hidup kita lebih besar dari modal dan tanpa utang. Dulu saya pernah diminta untuk membunuh anak kandung saya secara harfiah. Anak kandung ya anak benar-benar suruh membunuh. Ya, anak kandung saya yang pertama cowok itu. Waktu itu masih dalam kandungan, sudah 6 bulan kandungannya, berarti ya sudah terbentuk. Lalu dokter itu dokter kandungan yang paling terkenal di kota tersebut. Nah, dokter itu mengatakan anak ini beratnya kecil, lebih baik dibuang. Nah, dalam kamus saya juga agama apapun tidak ada mengajarkan untuk membunuh. Nah, saya juga ya tentu saya tidak mau membunuh, apalagi membunuh anak saya sendiri. Jadi saya akhirnya ganti dokter, cari dokter lain. Waktu itu terus kami teruskan kehamilannya sampai akhirnya melahirkan. Waktunya memang tidak prematur, waktunya normal, 9 bulan. Tapi memang nasihat dokter itu tidak terlalu salah. Akhirnya anak saya ini, anak yang pertama ini lahirnya kecil sekali, cuma 1,8 kilo. Kecil sekali. Kecil banget ya. Tapi kami tidak ada putus harapan. Nah, dan waktu itu mendapat kabar yang lebih tidak enak, yaitu apa? Ya, saya menyaksikan juga mata kepala sendiri. Anaknya tidak nangis. Orok ini baru lahir lalu tidak nangis. Itu sungguh berbahaya. Bayi itu kalau baru lahir harusnya menangis. Ini malah tidak nangis. Lalu ditepokin kan sama dokter. Dokternya sampai lama nepoin, yang enggak nangis. Baru sampai lebih lama lagi baru nangis. Saya cuma melihat kan jadi agak kejauhan begitu. Agak sorenya dapat kabar lagi lebih tidak enak. Yaitu anak ini, Pak? Bayi ini bukan usia berbulan-bulan ya, masih dalam 1 hari itu dikatakan harus segera cuci darah. Karena bilirubinnya sangat tinggi. Hampir waktu itu 30. Padahal harusnya normalnya sekitar 9. Lalu dokter mengatakan kalau coba kita tunggu setengah hari, berarti sampai besok pagi atau agak siangan. Kalau sampai masih
bilirubinnya tinggi harus segera dicuci darah. Kita ini mendengar kata cuci darah, orang dewasa saja cuci darah ngeri, apalagi kalau untuk anak-anak, untuk bayi lagi, bukan anak-anak, ini bayi orok baru lahir, apalagi anak pertama saya miris, tapi saya tidak pernah hilang harap dan putus iman. Jadi saya katakan tidak masalah untuk ini. Lalu akhirnya tidak masalah, artinya bukan berarti langsung kita cuci darah, tidak, kan menunggu perkembangan. Saya berdoa. Lalu besoknya ternyata waktu mau cuci darah dites ulang, bilirubinnya langsung turun banyak. Ina tahu mau dari berapa ke berapa? Dari 30 menjadi 13. Tadi 13 masih juga di atas normal. Tapi sudah tidak perlu dicuci darah. Lalu anak ini akhirnya dimasukkan ke inkubator dan di rumah sakit. Kami sudah pulang, dia harus di rumah sakit selama 3 minggu tadi. Nah tapi sekarang anaknya tumbuh sehat, segar, pemikirannya banyak melampaui anak-anak sebayanya. Nah saya senang tadi karena saya memutuskan untuk tidak membunuh. Jadi tidak ada dalam istilah saya, dalam keimanan saya untuk membunuh siapapun. Tapi sementara itu anak pertama, ternyata saya juga diminta lalu untuk membunuh anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu adalah pelayanan saya ini. Ini tahun ke-12 saya melayani untuk mengajar kepada pihak awam bahwa hidupnya itu lebih besar dari modal. Hidup kita serupa dengan gambar dan rupanya. Dan kita diminta untuk menjadi contoh, memberi teladan tanpa utang. Tapi ada orang-orang yang menyuruh juga membunuh. Waktu itu juga ada sekitar 9 tahun lalu ada seseorang, dia cuman maklar properti, lalu mengatakan ini apa ini, buku ini kan buku saya diterbitkan oleh Kompas Gramedia Group. Nah sebenarnya begini, untuk diterbitkan Kompas Gramedia Group, waktu itu Kompas Gramedia juga mengatakan coba kami cek Pak Cipto ini strategi ini nyontek dari luar negeri lalu kemudian dibawa ke Indonesia atau bagaimana. Kalau nyontek ya harus tulis di sadur dari siapa-siapa saja. Ternyata editor itu juga melakukan browsing segala macam, tidak ketemu. Ya memang karena strategi ini tidak nyontek dari luar negeri atau dari manapun. Karena dari keadaan timbulnya nanti waktu dari tahun 2000, 98-2000, di mana krisis itu dolar waktu itu naik sekitar 7-8 kali. Dari 2.500 menjadi Ina mungkin masih sangat kecil sekali, atau belum lahir ya? Sudah lahir. Itu 2.500 lalu besok menjadi 16 ribuan, jarak berapa lama menjadi 16 ribuan, jadi naik 7 kali lipat. Bayangkan kalau hari-hari ini dolar misalkan 16 ribu, lalu besok menjadi 130 atau 140 ribu, naik 10 kali, naik hampir 7-8 kali lipat. Nah itulah, lalu saya terbiasa perang dalam arti negosiasi dengan banyak banker-banker asing. Disitulah ilmu itu banyak muncul. Jadi bukan belajar dari kursus atau dari apa, tapi dari pengalaman, karena ditempa untuk mencaplok korporasi, mencaplok perusahaan tadi. Nah, jadi 9 tahun lalu waktu saya melahirkan buku saya diterbitkan Kompas Gramedia, ada maklar yang mengatakan ini buku apa nih? Kan judulnya adalah strategi membeli banyak properti tanpa modal, tanpa utang. Dia mengatakan apa nih tanpa uang, tanpa modal, tanpa utang, goblok, ini tidak masuk akal. Ya akalnya aja yang belum masuk. Lalu mencela-cela, lalu ayo coba diadakan ini bedah buku untuknya. Bedah buku tapi penulisnya nggak diundang. Saya kan juga sering terbang karena melayani berbagai kota. Nah, ya saya biarkan aja. Tadi editor saya juga mengatakan kamu kok kalah arogan, istilah dia ya, jenderal zaman Orba tanda kutip. Ya, memang kita tahu Ina mungkin tidak besar di zaman Orba dulu. Ada oknum-oknum jenderal yang kepada kalau penulis itu semena-mena, kalau perlu penulis dipenjarakan, kalau perlu dibunuh tadi. Ya itu zaman dulu. Maka kata editor saya, kamu itu kok kalah jenderal zaman Orba, yang sekarang padahal yang jenderal beneran saja itu aja rendah hati, dan mereka belajar. Orang kalau semakin tinggi pasti semakin rendah hati. Tidak malah seperti gundalan seperti tipe itu tadi. Nah ini
Tadi mengatakan, wah ini nggak masuk akal. Lalu mengadakan bedah buku, terus menulis nggak diundang. Ya sudah saya biarkan. Ternyata tidak sampai 3 bulan dari situ saya membaca koran Kompas. Saya buka pas nggak sengaja iklan duka cita. Loh, orangnya mati tadi. Saya tidak menyukurkan tadi. Orangnya mati. Dokter tadi yang menyuruh saya untuk membunuh anak kandung saya. Yang tadi saya cerita anak kandung saya mengalami hal yang sama, yaitu jarak 3 bulan waktu menyarankan saya untuk membunuh anak kandung saya. Saya membaca berita, dokternya yang mati. 2 orang yang menyuruh saya untuk membunuh anak saya, dua-duanya mati. Saya tidak menyukurkan sama sekali, tidak. Tapi tentu tidak boleh ada orang di dunia ini yang menyarankan untuk membunuh orang lain. Tadi. Tapi sekarang ternyata banyak orang juga yang tanpa sadar juga membunuh dirinya sendiri. Tadi saya diminta 2 kali untuk membunuh. Membunuh anak saya pertama, membunuh anak saya kedua, yaitu karya pelayanan saya. Tadi. Di internet juga kadang ada 3-4 orang mencela begitu sinis gitu. Ya sebenarnya tidak banyak, hanya 3-4 orang. Tapi kalau sinis tuh sinisnya masa ampun. Kalau mengatakan apa sih Pak Cipto ini pelayanan mengajar jadi teladan tanpa modal, tanpa utang, goblok, itu nggak masuk akal. Yang masuk akal itu yang pakai utang. Nah, guru utang paling terkenal di dunia itu dari Amerika, namanya Robert Kiyosaki. Nah itu sangat bagus untuk masalah motivasi, tapi untuk masalah utang dia mengajarkan orang untuk berutang. Saya tidak mencela orangnya, tapi saya mengkritik ajaran utangnya. Utang itu kelirunya di sini. Bayar utang itu sifatnya pasti, tapi sumber membayarnya tidak pasti. Nah, kalau membaca Robert Kiyosaki sendiri, perusahaannya juga coba browsing pengadilan negara dia sendiri mengatakan perusahaannya dibangkrutkan karena ada utang 24 juta dolar, lalu nggak bisa bayar. 24 juta dolar sebenarnya nggak terlalu gede, cuman di sekitar 300 miliar. Kalau kurs yang sudah kursnya sekarang agak gede, sekitar 300 miliar. Nah itulah guru utangnya. Ibaratnya guru utangmu itu seperti itu, ngajari utang tapi dia sendiri nggak bisa bayar utang tadi. Tapi kadang di internet 3-4 orang kalau pada Kiyosaki puja-pujinya masa ampun. Wah ini baru masuk akal, pakai utang baru hebat, baru masuk akal. Kalau Pak Cipto siapa sih? Kadang pakai bahasa Jawaan, orang lokal, orang goblok gak masuk akal. Penipu itu, pembohong gak masuk akal. Ya akalnya yang belum masuk tadi. Sebenarnya menulis kayak begitu itu kan sudah pelanggaran undang-undang ITE. Dana saya itu banyak, Ina. Nah, kalau untuk mengurus cuma melaporkan orang-orang pelanggaran undang-undang ITE dan memastikan sampai mereka ditangkap, itu mudah untuk saya. Namun tentu saya berpikir apa ya sudah ngalah aja lah. Kalau bagi dia terasa tidak masuk akal, ya bahasa Jawa itu ben rapopo tadi. Kalau bagi dia tidak masuk akal ya tidak apa-apa. Biar yang masuk di akalnya ya cuma satu, yaitu apa? Ngutang. Coba Ina ikuti saya sama-sama. Mulai hari ini. Yang masuk akal saja. Yaitu ngutang. Tanpa utang. Karena itulah kalau ada orang mengatakan yang masuk akal utang, ya mereka harus mereview dirinya sendiri. Seakan-akan bagi mereka itu kayak pesawat, kayak besi itu tidak bisa terbang, kayak besi itu tidak bisa mengapung. Mereka punya rumusan mati bahwa besi itu pasti tenggelam. Karena itu banyak dari mereka hidupnya lalu tenggelam beneran. Ternyata tanpa kita sadari kita juga sering menjadi pembunuh diri kita sendiri. Yaitu kita karena banyak dari tiap-tiap kita. Tentu ini bukan untuk dicela, dijauhkan dari kehendak mencela, tapi untuk dilecut biar kita segera menjadi teladan untuk anak cucu, memberi contoh dalam perbuatan tidak berutang. Karena banyak dari kita yang suka stres kalau lagi modal habis, lalu mengatakan mati aku nepok jidat, lalu mati aku, aduh darah sudah nggak ada. Darah artinya kealiran cash flow-nya, aliran cash flow. Aduh mati aku, lalu stres, lalu tenggelam dalam hutang. Banyak yang hartanya juga kelihatan kaya, banyak yang mobilnya mentereng segala macam, tapi utangnya jauh lebih besar juga. Nah, karena itu lalu mereka mengatakan aku sudah tidak bisa apa-apa. Dan ini berarti seakan-akan membunuh diri sendiri dengan mengatakan ya sudah, mampuku cuma sekian. Seakan-akan kita yang menentukan
gambarnya besarnya kita sendiri. Bukan kita yang menciptakan kita. Karena itu kita tidak boleh melancangi pencipta kita. Bahwa sejak dari awal, karena itu kembali ke cinta mula-mula. Bahwa sejak dari mula kita dicintai dengan sempurna. Kalau ada cinta yang sempurna, kita harus membalas dengan sepenuh jiwa. Tidak boleh kita membalasnya dengan mencela cinta itu, yaitu dengan cara mencela diri sendiri, mencela ciptaannya. Itu berarti sama aja membunuh diri sendiri. Tadi saya hampir semua negara pernah terbang. Yang Jepang saya terbang 38 kali. Orang kalau terbang 38 kali ke satu negara tentu bukan untuk jalan-jalan. Kalau jalan-jalan 38 kali sampai bosan muntah-muntah. Pasti itu karena ada beban kerja. Karena itulah saya terbiasa ditempa untuk mencaplok shareholding, perang dengan bank asing, perang dalam arti bukan berantem, artinya perang negosiasi tadi. Nah karena itu waktu orang mengatakan lalu tidak masuk akal hidup saya kecil. Kalau Ina terbang ke Jepang, di situ banyak robot. Kalau ada robot, coba kita celah robot itu. Robot jelek, kamu tidak bisa apa-apa, cekak. Kalau ada pencipta robot itu di sebelahnya, tentu penciptanya akan marah, tersinggung. Begitu pula pencipta kita akan tersinggung kalau ciptaannya dicela. Ciptaannya disuruh dibunuh. Siapa yang ciptanya? Ya diri kita sendiri. Siapa yang menyuruhnya membunuh? Ya diri kita sendiri. Dengan mengatakan apa? Kalau menghadapi misalnya tanah 40 miliar contoh saja. Aduh, 40 miliar, mati aku. Gemeteran misalnya. Pak Cipto 40 miliar, aduh mati aku. Bukan level saya. Itu tadi. Jangankan 40 miliar, 4 miliar aja saya tidak punya. Tadi 400 juta pun masih gelagapan. Lah ini berarti mencela diri sendiri. Orang kedua yang suka mencela kita itu adalah pasangan kita, yaitu pacar atau suami atau istri kita. Coba kalau kita yang cowok ngomong pada istri, ngomong begini misalnya, Mama, tahun ini utang Papa akan lunas dan Papa akan beli tanah golf misalnya 40 miliar, ngomong gitu. Mungkin kata suami atau istri kita bagaimana? Kamu mau beli tanah golf 40 miliar? Ngaca dulu. Cicilan mobil atau motor aja belum lunas. Nah, ini berarti orang kedua yang mencela. Ini berarti pasangan membunuh, menyuruh membunuh, bahwa hidup kita ini cekak. Orang ketiga yang biasa mencela kita adalah orang yang kita mengabdi itu, yaitu atasan kita. Mungkin kita sudah mengabdi 10 tahun. Coba kita ngomong sama atasan kita, saking nggak berani. Coba kalau berani ngomong sama atasannya, Pak atasan, Pak bos, gaji saya sekian, bisa nggak ya Pak bos? Tahun ini saya bisa beli tanah golf 40 miliar Pak bos, dengan level gaji kayak begini. Kata bos kita apa? Lihat dapuranmu dulu. Lihat levelmu, lihat gajimu, lihat pangkatmu, lihat jabatanmu. Lebih lucu-lucuan lagi, lihat tampangmu. Karena itu kalau bos kita mengatakan kamu harus realistis, sadar diri, rekeningmu cuma isi berapa, berarti hidupmu adalah cekak. Lalu kita amini, amin. Ya berarti jadi terjadi benar hidupnya cekak. Hidup kita ini jauh lebih besar. Kalau bos kita, atasan banyak orang mengatakan kepada mereka bahwa hidupnya cekak. Tapi hari ini, Ina, saya mau tekankan kepada setiap orang bahwa hidupmu sungguh besar. Tiap kita dicintai, diciptakan serupa dengan gambar dan rupa. Karena itu tidak boleh dari satu pun kita membunuh diri kita sendiri dengan mengatakan saya cekak. Kalau saya sudah 10 miliar bukan skala saya, 100 miliar bukan skala saya. Baiklah tiap kita mengatakan hidup kita lebih besar dari 40 miliar, lebih besar dari 100 miliar. Dari berapapun angka itu. Itu penting, bukan untuk kita bawa mati. Kita mati bukan membawa apa-apa. Tapi kita mati diukur meninggalkan apa. Kita bukan membawa semua aset kekayaan, tidak membawa. Nah, contoh, kalau kita ada kesempatan untuk balas budi ke orang tua, belikan rumah untuk orang tua. Jadi, Ina, kita mati tidak membawa apa-apa. Tapi waktu kita wafat mati, meninggal, kita diukur rapot kita meninggalkan apa. Jadi kita meninggalkan cuma di antara dua, contoh baik atau contoh jelek. Kalau hidup kita itu alim, amalannya banyak, pahalanya banyak, tapi kalau
waktu mati itu masih punya utang, itu namanya meninggalkan contoh yang jelek itu tadi. Karena itu bukan masalah membawa tapi meninggalkan. Kalau apa? ada kesempatan, balas budilah kepada orang tua. Belikan rumah buat ibu, bukan malah rumah ibunda direbutin, digadaikan atau rebutan warisan. Banyak orang rebutan warisan. Kalau ada kakak kita, adik kita atau ipar kita merebut warisan, udah berikan aja lah. Orang yang pintar merebut warisan, hidupnya tidak akan pintar menambah aset. Ina lihat tangan saya, merebut warisan. Merebut warisan tidak akan pintar menambah aset. Kalau hidup Ina akan berbeda. Amin. Amin. Bukan berebut tapi harta orang tua, tapi menambah aset. Tapi begitu banyak orang di luar sana yang berkata, buat apa beli rumah buat orang tua? Wong mati saya nggak bawa orang tua. Wong mati saya nggak bawa rumah. Nah inilah pikiran yang salah tadi. Kelihatannya pinter, omongan kelihatan orang soleh, kelihatan pinter, tapi itu pinter-pinter bodoh. Dia kira rapor kita diukur mati membawa apa, padahal kita diukurnya waktu kita nggak ada, meninggalkan apa. Tadi kepada orang tua, juga kepada anak kita. Kalau anak 2 rumah harus 3. Anak 3 rumah harus 4. Oke. Kalau usia kita kepala 3, rumah harus minimum 3. Kalau usia kepala 4, rumah minimum 4. Ina sekarang masih cindil, istilahnya cindil itu masih sangat muda, tapi perlu persiapkan. Kalau usia kepala 3, rumah minimum 3. Usia kepala 4, rumah 4. Usia kepala 5, rumah juga minimum 5. Tadi. Nah, sudah belum? Nah, banyak orang di luar sana banyak yang belum, malah rebutan harta orang tua. Nah, usia kalau kepala 3, rumah minimum harus 3. Usia kepala 4, rumah 4. Usia kepala 5, rumah minimum 5. Hidup bukan cuma jago nambah umur aja. Teladan paling baik itu kepada anak cucu kita. Teladan dalam perbuatan, bukan dalam dakwah, bukan dalam khotbah. Terlalu banyak orang pinter dakwah, pinter khotbah. Agama apapun di luar sana. Dakwahnya pinter, khotbahnya pinter, tapi tidak bisa memberi contoh mengangkat umatnya keluar dari utang. Jangan mengangkat umatnya, mengangkat dirinya sendiri pun belum bisa keluar dari utang. Karena itu contoh terbaik. Ina mau pilih mana? Memberi contoh dalam dakwah khotbah atau dalam perbuatan? Dalam perbuatan pastinya, Pak. Karena itu berikan contoh dalam perbuatan. Bisa membalas cinta yang di atas. Kalau ada cinta yang manis, harus kita balas dengan sepenuh jiwa. Tidak pantas kita balas dengan mulut kita mencela cinta itu, mencela yaitu ciptaannya, yaitu dengan cara mencela diri sendiri. Masih ingat tadi berapa? 3 yang suka mencela kita. Pertama, diri sendiri. Kedua, pasangan. Ketiga, atasan. Jadi suka mengatakan apa? Hidupmu gaji rekening cuma berapa sih? Cekak ya tadi. Karena itu tidak boleh kita membunuh diri sendiri. Jadi semoga tidak ada satupun dari kita yang membunuh diri kita sendiri dengan mengatakan hidup saya cekak. Kalau modal sudah nggak ada, mati saya. Kalau aliran cash flow sudah nggak ada, game over buat saya. Tidak. Hidup kita jauh lebih besar dari modal. Semoga cepat ketularan. Amin. Semoga kita semua, bahkan penonton juga yang lagi nonton ini ketularan ya Pak. Amin. Untuk jadi teladan tanpa utang dengan nyetrum selalu ke Bapak Cipto Junaidi. Untuk info lebih lengkapnya penonton dapat melihat deskripsi di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tahu informasi apa saja dari Bapak Cipto Junaidi sendiri. See you.